percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, baik, malam hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita Ibu NN. Shalom Ibu NN. Bisa dibuka mute-nya Ibu. Shalom. Shalom, Pak Frans. Iya, puji Tuhan. Sehat hari-hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak Frans. Sehat ya. Baik, silahkan Anda bersaksi karena kesaksian ini judulnya cukup luar biasa ya. Bertahan walaupun sakit atau terluka begitu ya. Silahkan Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Frans. Salam saudara-saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Ibu NN, usia saya 46 tahun. Pernikahan saya sebenarnya bukanlah pernikahan di dalam Kristen ya, tapi di dengan agama yang sebelah. Pernikahan saya terjadi karena sesuatu hal kepercayaan orang tua. Karena waktu itu saya sudah pacaran, tapi mengulur waktu karena soal agama. Tapi karena satu hal, maka saya dinikahkan secara eh, sebelah. Nah, akhirnya saya menikah. Pernikahan kami awalnya baik-baik saja. Pada akhirnya 7 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017 atau 2018, rumah tangga kami mengalami suatu badai. Singkat cerita, suami saya selingkuh dengan tetangga di depan rumah saya. Yang usianya lebih muda dari saya, terpaut separuh dari umur saya. Hal itu membuat saya sakit karena ketika itu suami saya mengatakan saya adalah istri yang takut sama suami. Saya patuh sama suami, saya selalu nurut sama suami, tapi saya nggak tahu kenapa suami saya melakukan hal itu terhadap saya. Sampai suami saya punya anak dengan wanita tobat itu. Sempat dalam benak hati saya ingin bunuh diri. Lalu saya diingatkan oleh saudara saya untuk datang ke gereja. Akhirnya saya pergi ke sebuah gereja. Di sana saya pertama kali tidak mendapat apa-apa. Tapi sebelumnya saya ketika sama suami saya itu, suami saya bilang bahwa dia uh, wanita itu sudah hamil dengan suami saya. Lalu saya bicara dengan dia, tolong gugurkan dia, saya bilang begitu. Tapi dia nggak mau. Akhirnya dia menikah siri. Itu pun atas biaya yang suami saya minta saya cover pada saat itu. Entah kenapa saya juga nurut aja. Waktu itu perasaan saya sakit sekali. Karena anak itu begitu saya kenal, wanita itu begitu saya kenal, orang tuanya saya kenal, saya sampai eh, tidak menyangka hal itu terjadi. Berselang beberapa waktu kemudian, ketika saya datang ke gereja, saya dikasih Tuhan, lalu saya mendapatkan, kayaknya Tuhan bilang, aku cinta kamu, aku ingin kamu kembali. Memang dulunya saya Kristen, oleh karena suatu hal, saya menikah dengan suami saya ini, saya ikut suami saya. Nah, setelah beberapa kemudian, dalam perjalanan rasa sakitnya itu, banyak hal yang ingin saya lakukan. Saya ingin bunuh diri, saya ingin melakukan hal-hal yang mungkin Tuhan tidak suka. Tapi pada akhirnya, entah kenapa saya dimasukkan di suatu grup oleh gereja itu, dan saya melihat di situ lagi scroll,
YouTube-nya Bu Eli. Nah, ketika saya lihat video Bu Eli, saya dengarkan, saya ulang-ulang, lalu saya cari. Entah kenapa kok saya ingin mend-DM IG-nya Bu Eli. Nah, kemudian saya DM IG-nya Bu Eli, dan Ibu Eli begitu respon kepada saya, dan dia mendoakan saya dan terus nge-follow saya. Nah, setelah terus bertahun demi tahun saya jalani itu daerah sakit karena itu wanita ada di depan rumah saya, tetangga saya sendiri bersama dengan orang tuanya. Dia selalu mempose dan seluruh tetangga saya itu tahu, bahkan seluruh di mana anak anak saya sekolah pun tahu. Itu yang membuat saya rasa sakit. Tetapi saya ketika Bu Eli bilang, "Asih, saya harus buka disutuli." Dan saya praktekkan apa yang dikatakan Ibu Eli itu. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika anak itu lahir, suami saya juga yang meminta saya untuk mengurus fotokopi dari wanita itu untuk uh, segala urusan rumah sakit. Jadi saya juga uh, ikut memfotokopinya, apa saja yang dikatakan oleh suami saya turut dan saya diam aja. Saya tipe istri yang nggak pernah membantah apa yang suami saya katakan. Saya selalu nurut apa yang suami saya katakan. Saya kepada Tuhan, kalau saya bertanya, Tuhan apa salah saya? Tapi saya percaya semua ini Tuhan ingin saya kembali di dalam Dia. Kalau selama ini uh, mungkin kalau keluarga saya baik-baik aja, saya tidak selamat. Tapi oleh kata wanita tobat ini yang datang dalam hidup saya, maka saya dan seisi rumah saya menjadi selamat. Kedua anak saya bersyukur kedua anak saya ini bertumbuh dengan percayanya sendiri sama Tuhan Yesus, karena tadinya dia bingung dia mau beriman pada siapa. Tapi ketika masalah ini datang, saya bilang, "Nak, kamu boleh pilih, kamu mau percaya apa yang mama atau percaya dengan papa." Tapi dia memilih, dia percaya kepada Yesus. Itulah yang menjadi suatu kemenangan dalam hidup saya, bahwa anak-anak saya sekarang mempunyai papa yang baru, mempunyai pegangan yang baru, yaitu Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dengan tidak itu saja, yang tidak sampai di situ, setahun yang lalu lahirlah anak yang kedua. Dan di lahir yang anak kedua ini, keluarga dari suami saya malah bilang begini sama saya harus menerima apa yang terjadi. Dan saya harus menerima wanita tobat itu. Saya sempat WL sama Bu Eli, tapi Bu Eli bilang saya harus tetap bertahan dalam pernikahan saya. Walaupun saya bilang, tapi pernikahan saya nggak di dalam Tuhan, Bu. Pernikahan saya tetap bertahan, harus tetap bertahan. Karena istri menguduskan suami. Begitu kata Bu Eli. Uh, yang pada akhirnya saya tetap bertahan walaupun sangat sakit, dan sampai saat ini juga wanita tobat itu selalu membuat hati saya kesal. Dia selalu ingin diterima di keluarga suami saya. Dia datangi satu persatu keluarga suami saya untuk minta diaku sebagai istri. Tetapi waktu itu kalau saya belum kenal Tuhan Yesus, belum saya bisa tulis, saya begitu takut, tidak ada dukungan dari mana-mana. Tapi ketika saya buta di situ, saya bisa berkata ke Tuhan, walaupun mereka tidak mendukung saya, tapi tetap kalau Engkau mendukung saya percaya saya akan bisa menjalani ini semuanya. Dan demikianlah Pak Frans, kesaksian dari saya. Terima kasih. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, baik. Berarti sampai hari ini Bu NN masih berproses ya? Masih Pak Frans. Masih. Tapi jauh lebih kuat tentunya kan ya hari-hari ini ya? Sangat kuat Pak Frans. Wah, sangat kuat katanya gitu. Jadi udah nggak terlalu berpengaruh lah ya, maksudnya
apa namanya keadaan sekarang ini untuk bisa tetap menjalani kehidupan begitu. Dan tentunya Bu NN punya komunitas ya di kota Anda, punya komunitas ada. Punya Pak Frans, ada. Ada komunitas yang bisa saling menguatkan begitu. Nah, maaf tadi Bu NN sempat sebutkan ada anak ya. Ada Pak Frans. Nah, itu anak-anak responnya gimana anak-anak? Respon anak-anak sama papanya malah dia yang menguatkan saya Pak Frans. Ada berapa orang anak? Ada 2 Pak Frans. Yang pertama laki-laki sudah kuliah semester 5, yang kedua perempuan sudah kelas 3 SMP. Dan mereka malah yang menguatkan Bu NN, tapi sama papanya benci nggak? Enggak, Pak Frans, dia baik-baik saja. Saya juga itulah anugerah Tuhan buat saya. Jadi anak-anak nggak benci sama papanya, tapi papanya juga masih tetap sayang ya, masih sayang dan juga masih membiayai setiap ini kebutuhan anak-anak. Masih Pak Frans, karena saya juga bekerja, jadi kita sama-sama Pak Frans. Oke, ibu bekerja, kemudian tapi juga suami tetap bertanggung jawab ya untuk anak-anak ya, Pak Frans. Iya. masih. Dan anak-anak ikut ibu ke gereja apa gimana? Ikut ke gereja Pak Frans. Tadinya awal waktu badai itu datang, suami saya tuh saya ajak sembahyang caranya dia. Tapi cuma berlaku beberapa lama, setelah itu dia udah ngilang. Ya akhirnya saya kan mencari pegangan hidup. Nah, saya ketemukan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara dari suami saya itu menyalahkan saya, kenapa saya nggak scroll YouTube atau yang berbau ke dia? Mengapa saya harus balik lagi ke saya gitu loh, ke agama yang mula. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan tangkap saya ke orang-orang yang di dalam Tuhan. Jadi saya nggak tahu juga kenapa tiba-tiba saya bisa kenal Ibu Eli. Saya juga ada pendoa ya dari Victory juga yang selalu mendoakan saya. Entah itu juga di luar pikiran saya, Pak Fas. Oke, keluarga dukungannya gimana keluarga? Keluarga dari pihak ibu ya, gimana? Kalau dukungan dari keluarga saya malah suruh saya bercerai. Oh, keluarga malah pengen supaya Anda bercerai. Tapi Ya, Anda buat tidak apa mau melakukan. Kenapa? kata buat apa untuk bertahan kalau sakit hati seperti ini gitu, Pak Fas. Tapi Anda percaya bahwa pernikahan Saya Anda akan percaya, Pak. benar-benar pulih ya, akan benar-benar pulih kembali ya. Amin, karena saya dengan setiap kesaksian di Juk Victory selalu ikat, kalau mereka saja pulih maka saya nggak pulih. Kan Tuhan mereka dan Tuhan saya adalah Tuhan yang sama. Itu yang menjadi keyakinan saya, Pak Fas. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tidak ada yang mustahil, Bu. Tidak ada yang mustahil. Saya selalu percaya bahwa Tuhan sanggup lah ya. Yang 20 tahun, 15 tahun ya. Saya berharap Anda nggak lama-lama ya. Nah, itu Amin, Pak. juga akhirnya bisa kembali ya, bisa kembali. Nah, di titik terendah Anda sempat nggak ingin menyerah begitu atau gimana? Sempat Pak Fas, sempat menyerah. Waktu itu benar-benar pengen menyerah karena katanya suami saya selingkuh itu gara-gara saya, dari pihak suami saya. Terus katanya juga suami saya itu sama saya berzina karena saya beriman sama Kristus. Kalau sama sana enggak katanya. Saya jadi bingung gitu loh. Tapi ya saya percaya, saya nggak mau tahu siapa yang berzina, yang penting saya ikut Tuhan itu saja. Oke. Itu kan omongannya dia ya. Sama ibu malah berzina, kalau sama yang itu enggak. Karena seagama, itu kan omongannya Betul. dia ya. Tapi ibu yang tahu kebenaran, ibu tahu apa yang harus ibu kerjakan. Wah, luar biasa ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Ibu NN. Semangat Bu, walaupun masih berproses, masih ada banyak teman-teman juga yang sedang mengalami seperti ibu. Gak usah khawatir, gak usah takut.
Apalagi anak-anak pasti terpelihara sempurna sama Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya, Tuhan sanggup tolong. Thank you Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Bang. Ya,